Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa ba'du. Baik, kita akan memberikan antum ya kisi-kisi soal usul fikih kelas 3 SMA di mana kita telah sampai pada bab yang terakhir kita baca adalah tentang al-mukhassis al-munfasil. Ya, al-mukhassis al-munfasil imma bil his atau bil aql atau bil syar'. Kita sudah selesai semua sampai situ, jauh ya, udah lebih dari setengah kitab. Dan ujian PTS besok ya, seluruhnya antum kemarin semuanya milih seluruhnya kan ya, santai-santai semuanya memilih seluruhnya yang kelas 3 SMA, karena kalau hanya dari al-amru kemudian an-nahyu al-am al-khas, soalnya mendalam, sama soalnya 30 soal. Tapi kalau secara umum lebih mudah insyaallah. Baik, kita mulai dari usul fikih. Awas, perhatikan ta'rifnya ya. Ta'rifnya bi'tibari mufradai. Ya. Dan bi'tibari laqabihi. Ya. I'tibar laqab dan i'tibar mufradnya harus dikuasai matang-matang. Bi'tibar mufradai berarti harus menguasai apa itu makna aslun, apa itu makna fiqhun. Nah, karena usul dari aslun, fiqh dari al-fiqh, secara bahasa atau istilah harus paham. Ya. Aslun artinya ma yubna alaihi ghairuhu, apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Sedangkan al-fiqh secara bahasa al-fahmu, pemahaman, secara istilah adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya, mengetahui, mengilmui hukum-hukum syar'iyyah amaliyah dengan dalil-dalilnya yang tafsil khusus ya, terperinci. Ya. Fikih secara lughatan dan istilahan harus paham. Ya. Baik. Kemudian pengertian usul fikih ya, bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fan al-muayyan. Maka usul fikih adalah ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ya, ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ini harus mungkin. Ya, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang mujmal ya, dan bagaimana beristifadah ya, darinya, bagaimana istinbat darinya, dan bagaimana kondisi si mengambil istinbat tersebut, yakni si mujtahid mustafid. Baik. Kemudian harus tahu faedah usul fikih secara umum ya, yaitu faedahnya apa? At-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Memungkinkan bagi seorang mujtahid untuk mengambil apa? Dia punya kekuatan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya dengan pondasi-pondasi yang selamat. Kemudian siapa yang menulis pertama kali tentang usul fikih, yaitu al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jangan sampai salah. Ahmad ibn Taimiyah al-Syafi'i. Cukup dengan Asy-Syafi'i, antum ikut-ikutan. Muhammad bin Ismail Asy-Syafi'i, ikut-ikutan aja. Awas. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, penulis pertamanya ya. Soal-soal mengecoh biasanya. Anak kecohkan, belakangnya ada Asy-Syafi'i, banyak Asy-Syafi'i. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada al-ahkam. Masuk pada apa? Al-ahkam. Al-ahkam dia adalah maqtadahu khitab syar'il muta'alliq bi af'alil mukallafina min talabin aw takhirin aw wad'in. Ya. Dihafalkan dengan mungkin. Jangan sampai satu huruf pun kelewat.
ya, apa-apa yang menjadi konsekuensinya khitab syar'i, ya, khitab syara', Al-Quran Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para ini hamba-hamba Allah yang mendapat beban syariat yang berupa beban syariat tolab, berupa tolab, permintaan atau pilihan takhir atau wad'in, peletakan. Baik. Secara umum dibagi dua langsung, lihat. Ahkam dibagi dua ya. Al-ahkam asy-syar'iyyah dibagi dua ya, menjadi apa? Taklifiyah dan wad'iyah. Taklif dan wad'i, pembebanan dan peletakan. Hukum pembebanan taklifiyah ada 5 ya, wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Awas, dimungkinkan. Satu-satu. Wajib secara bahasa dan istilah, jangan sampai jatuh. Ini sering anak kecohkan di sini, antum sering salah. Al-wajib secara bahasa saqit al-lazim, yang jatuh dan harus. Istilah ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Ya, apabila diperintah syariat dengan penekanan keharusan ala wajhil ilzam. Sedangkan mandub la ala wajhil ilzam, ada la-nya di sini. La. Awas jangan sampai terkecoh. Dan harus tahu terjemahannya. Kalau tidak hanya hafalan gampang terkecoh di soal pilihan ganda ya. Kemudian nama lain dari wajib apa? Nama lain dari al-wajib adalah fard, faridah, hatm dan lazim. Awas nama lainnya. Al-asma'ul ukhra lil wajib adalah fardun, faridatun, hatmun, lazimun. Awas. Kemudian mandub secara bahasa adalah al-mad'u, yang diajak, yang diseru. Setelah istilah sama dengan wajib ditambahi la, ini nih, la. Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Apa-apa yang diperintahkan syariat tidak di atas penekanan. Nah, awas. Baik. Nama lainnya lihat. Nama lain dari al-mandub adalah 1 sunnah, masnun, mustahab dan naflun. Awas. Sunnatun, masnunun, mustahabun dan naflun. Ya. Nah, di sini kenapa mansub? Ya karena ada yusamma. Sama yusami, dia membuat maf'ul muta'addi ila maf'ulain dan dia dalam posisi apa? Fi'il mabni lil majhul, maka maf'ul bih tsaninya menjadi maf'ul bih awal. Baik, wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahaban wa naflan. Baik, nama lainnya apa? Sunnah, masnun, mustahab dan nafl. Kita sering dengan nafilah ya, ini nama lain dari mandub, sunnah. Yang ketiga muharram, nama secara bahasa muharram apa? Mamnu'. Al-mamnu', terlarang. Secara istilah ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bit tarki. Ma naha anhu syari' ala wajhil ilzami bit tarki. Ini paling penting nih, awas. Apa-apa yang dilarang oleh syariat di atas penekanan keharusan untuk meninggalkan ya. Apa-apa yang dilarang syariat di atas penekanan keharusan untuk meninggalkan. Nama lainnya apa? Nama lain dari muharram, namanya dari ini mahdzur dan mamnu'. Awas, pengertian secara bahasa lughatan, pengertian secara istilah, kemudian nama lainnya harus mungkin. Masuk kepala. Secara bahasa apa? Mamnu'. Secara istilah manaha anhu syari' ala wajhil ilzami bit tark. Nama lainnya mahdzur dan mamnu'. Nah, begitu cara memahaminya dengan cepat. Makruh secara bahasa apa? Mubghad, yang dibenci. Bukan mubghid, ini ada yang harokati mubghid, ini muskilah. Mubghad, makruh. Kalau mubghid yang membenci, kalau mubghad yang dibenci, ini salah harokat. Ini buku kitabnya murid anak ini. Taib, wastilahan secara istilah ma naha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bit tark. Ya, apa-apa yang dilarang darinya syariat melarang dia la ala wajhil ilzam, tapi tidak dengan penekanan untuk meninggalkan. Ini makruh. Ya. Taib.
Konsekuensinya apa tadi? Konsekuensinya kalau makruh apa? Lihat. Yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluh. Ya, makruh pelakunya ya, jika mengharapkan ridha Allah, dia meyakini ini perintah Allah, maka dia mendapat pahala jika meninggalkan yang makruh dan tidak diazab jika dia melakukannya. Secara ringkas, begitu juga tadi yang muharram, dia yuthabu tariku imtithalan wa yastahiqqul iqaba fa'iluh. Ya. Paham? Muharram diberi pahala orang yang meninggalkannya secara imtithal ya, karena meyakini perintah Allah dan mendapat siksa jika dia melakukannya. Ini muharram. Meninggalkan yang mendapat pahala, melakukan yang mendapat siksa. Sunnah tadi lihat. Kita kelewatan satu tadi. Yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Wa la yu'aqab tarikuhu. Diberi pahala pelakunya karena dia imtithal ya, dengan meyakini bahwa ini perintah Allah dan tidak diazab bagi yang meninggalkannya. Sedangkan wajib tadi lihat yuthabu fa'ilu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuh. Wajib diberi pahala pelakunya ya, dengan syarat imtithal, mengharap dia meyakini itu perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah dan mendapat siksa orang yang meninggalkannya. Ini wajib. Ya, secara ringkas. Sampai makruh selesai. Apakah makruh punya nama lain? Nah, tidak. Nah, di sini nama lainnya hanya secara bahasa saja dia. Yani al-mubghad. Baik. Sekarang mubah. Al-mubah secara bahasa al-mu'lan wal ma'dhunu fi. Al-mu'lan wal ma'dhunu fihi. Yang diiklankan dan diizinkan dengannya. Secara istilah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah atau larangan secara zatnya. Berarti zatnya dia tidak ada larangan atau perintah. Seperti makan di malam bulan Ramadan misal. Taib. Nama lain dari mubah ada enggak? Mubah nama lainnya halal atau jaiz ya. Mubah punya nama lain namanya jaizun dan halal. Dan dia la yatarattab alaihi thawabun wala iqab. Dia tidak punya konsekuensi apa? Pahala ataupun siksa pada asalnya ya, hukum asalnya. Zatnya tidak kecuali yang niat, orang makan niat ya, untuk menguatkan badannya untuk ibadah, maka dapat pahala niat. Pahala niatnya bukan makannya. Ya, dan seterusnya. Ini dalam ilmu usul fikih. Kemudian al-ahkam al-wad'iyah ya, yaitu ma wada'ahu syari' min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'in. Apa yang diletakkan syariat dari amarat-amarat, tanda-tanda untuk sebuah ketetapan atau penafian atau penguatan atau bahkan peniadaan. Ya, beliau hanya memberi dua contoh sahih dan fasad di sini. Taib, yang sahih dan fasad kita cukupkan biar tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan di bagian 2, kisi-kisi soal usul fikih untuk kelas 3 PTS. Dan otomatis ini untuk kisi-kisi juga pas di akhir tahun nanti. Ya, tinggal ditambah sedikit nanti materi-materi yang belum kita selesaikan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, bagian 1 selesai. Taib.